Referensi Sang Parahan Jaya Satria ada di arsip saya. Monggo kapan-kapan main ke Omah Dakwah Pro Media. Terus saya ingat masih ada Babat Diponegoronya apa namanya? Babat Diponegoronya Perpustakaan Nasional kayaknya di Pak Agung Raharjo. Monggo boleh kalau mau difotokopi karena sudah nggak terbit lagi. Oh ya, ini saya sudah punya fotokopian Mas Agung, nanti kalau kerso yang punya saya dikembalikan tukeran sama yang fotokopian, nanti saya atur ke Mas Agung gitu ya. Nanti biar lebih gampang difotokopi. Itu Babat Diponegoro Manado ini ya, meskipun banyak alih aksaranya yang masih bermasalah tapi lumayan. Nah, saya sekarang sedang mengkaji Babat Diponegoro versi Raden Basah Gontokusumo yang pada tahun 1847 kemudian diangkat menjadi Patih Keraton Yogyakarta. Ya, itu 8 jilid, lebih lengkap gitu ya. Ya, babatnya Gontokusumo ini yang paling lengkap di antara semua babat, dan bahkan Prof. Peter Carey belum sempat meneliti babatnya Gontokusumo yang 8 jilid ini. Kalau mau ngobrol-ngobrol juga bisa dengan Kironi Setiwa di selatan Tugu Nyageng Serang ya, selatan patung Nyageng Serang, masuk ke barat sedikit itu bisa berdiskusi dengan beliau tentang Nur Kandam. Makamnya ada di Srikayangan di Goangsan, monggo dicek makamnya Kiai Nur Kandam di Srikayangan di Goangsan gitu ya. Ada cerita-cerita menarik di makam itu, dan kemudian terah Kiai Nur Kandam ini bertebaran ke seluruh penjuru Jawa dan menjadi jejaring pesantren, termasuk pesantren Asuniah di Jember, Jawa Timur. Itu ada keluarga Kiai Nur Kandam dari jalur Kiai Jomenggolo yang kemudian hijrah dari Goangsan Srikayangan ke Jember, Jawa Timur pada saat itu. Kemudian ya referensi lain ya banyak ya. Nanti bisa monggo kalau mau rawuh. Tapi buku-buku tentang Pangeran Diponegoro yang cukup layak untuk mudah kita dapatkan dan dibaca, misalnya Stelsel Benteng, Strategi Menjinakkan Diponegoronya Profesor Saleh As'ad Jamhari. Kemudian itu kalau nggak salah terbitan Komunitas Bambu. Ya, selain tentu banyak buku-buku babon yang lain, termasuk bukunya Prof. Peter Carey sendiri. Karena untuk mengkaji bukunya Prof. Peter Carey, saya mengandalkan data dulu, bukan analisis beliau. Kalau analisis beliau, saya diskusikan dengan Mas Roni, misalnya tentang kejadian kejadian saat beliau merasa bersalah itu ya. Kalau Prof. Peter Carey kan yakin terjadi perzinaan. Kalau saya dan Mas Roni ya kayaknya nggak sampai seperti itu, karena kalimat beliau hanya merasa bersalah. Merasa bersalah itu ya kan levelnya orang beda-beda. Kalau orang yang terbiasa bermaksiat ya merasa bersalahnya pasti di titik yang sangat parah. Tapi kalau orang seperti beliau, jangankan sampai begitu, mungkin karena dipijit saja sudah merasa bersalah gitu. Nah, ini contoh bagaimana kemudian kita menganalisis. Kemudian tentang hal-hal lain juga begitu. Kemudian lembaga di Surakarta ini diteliti oleh Mas Susianto, Dr. Susianto. Dr. Susianto dari UMS dan Universitas Islam Sultan Agung ya. Nanti coba saya mintakan penelitian beliau tentang lembaga ini yang memang tugasnya untuk kemudian memisahkan antara Jawa dengan Islam. Dan ini juga yang diamini oleh Mas Irfan Afifi, peneliti karya-karya penelitian dari Profesor Nancy K. Florida. Jadi selama ini kan kita mengikuti historiografi Barat tentang Islam di Jawa. Jadi Islam di Jawa itu kesannya Islam sinkretis, Islam campur Hindu, campur Buddha, campur animisme, campur dinamisme. Nah, itu dibantah oleh Nancy Florida. Jadi framing ini kan memang tetap ada sampai sekarang, yang orang memandang Islamnya orang Jawa itu sinkretis itu ya dari Raffles di buku History of Java, kemudian John Crawford di History of Indian Archipelago, sampai kemudian di masa-masa berikutnya semuanya memang by design memandang Jawa itu sebagai Islam sinkretis. Nah, ini dibantah oleh Nancy Florida dalam penelitiannya. Beliau meneliti 750.000 lembar naskah keraton di keraton yang dituduh paling kejawen, yaitu Surakarta dan Mangkunegaran plus Radia Pustaka. 750.000 lembar naskah keraton ini hanya 10% yang kemudian mengandung unsur Hindu. Itu pun dalam bentuk wayang yang sudah diislamisasi. Nah, mayoritas naskah keraton itu suluk, tasawuf, gitu ya. Jadi kalau mau memandang Islam Jawa, jangan memandangnya sebagai Islam sinkretis, tapi ini Islam tasawuf.
Yang tidak berbeda dalam anasir-anasir tasawufnya dengan kondisi ya Jalaluddin Rumi di Turki gitu ya, kondisi Sanusiyah di Afrika Utara, ya itu tarekat-tarekat sama yang di Jawa juga seperti itu dan harus dipandang seperti itu, bukan sinkretis gitu ya, tapi betul-betul Islam ya, yang kemudian bernuansa tasawuf. Itu penelitiannya Profesor Nancy Florida. Jadi lembaga ini memang luar biasa sampai akhirnya kemudian melahirkan tadi karya-karya yang menyesatkan, termasuk kisah Noyo Ginggong Sabdo Palon yang menuntut kembali janji tanah Jawa, perjanjian dengan Syekh Subakir, macam-macam itu baru muncul cerita-cerita itu di abad ke-19. Kisah-kisah runtuhnya Majapahit dengan mempersalahkan Islam itu baru muncul di akhir abad ke-19 awal abad ke-20. Narasi bahwa kedatangan Islamlah yang menghancurkan ketinggian peradaban Nusantara itu baru abad ke-19 akhir awal abad ke-20 muncul. Nanti coba mudah-mudahan bisa saya elaborasi untuk saya tulis khusus tentang lembaga ini. Kemudian bagaimana kita mengembalikan ya tentu dengan dakwah, dan dakwah yang kemudian ramah budaya, dakwah yang kemudian kita memahami fikih dakwahnya orang Jawa. Kita ya harus berkaca dan mengkaji bagaimana kemudian dahulu ya, tim dakwah terdiri dari beberapa ulama yang disebut secara simplistis sebagai Wali Songo dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun berhasil mengkonversi sebuah negara Hindu-Buddha raksasa menjadi ya mayoritas penduduknya beragama Islam. Itu kan berarti harus ada yang kita pelajari karena itu adalah salah satu tim dakwah tersukses sepanjang sejarah, gitu ya. Itu tim dakwah tersukses sepanjang sejarah, 50 tahun loh. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, sebuah negara besar Hindu-Buddha convert penduduknya mayoritas menjadi Muslim. Itu kan menarik, menjadi bahan kajian kita. Kita menuju ke sana.